Nah, baiklah Ibu sekalian yang dirahmati Allah, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Oki. Silakan Oki. Baik, terima kasih Om Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, terima kasih Om Hasan telah mengizinkan Oki untuk berada di tengah-tengah para bapak dan ibu yang sangat luar biasa pada hari ini. Senang sekali pada hari ini berjumpa secara virtual dengan Prof. Suharyadi. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Prof. Tujuh beasiswa yang Prof berikan kepada yatim duafa penghafal Quran itu insya Allah akan mengubah kehidupan mereka. Mereka sampai saat ini sudah selesai menghafalkan Al-Quran dan sekarang mengabdi untuk mengembangkan yayasan non-profit ini untuk terus memberikan beasiswa gratis untuk seluruh anak-anak Indonesia yang ingin menghafalkan Quran. Sekarang Maskan Hufaz, lembaga yang Oki dirikan ini, Prof sudah berusia 5 tahun dan sudah ada sekitar 600 orang yang sudah menghafalkan Quran dan 7 diantaranya memiliki masa depan yang cerah karena alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa kuliah di Undira. Mudah-mudahan mereka bisa mewarnai Undira insya Allah. Amin. Baik Prof dan Bapak dan Ibu semua, Om Hasan, izinkan Oki pada hari ini untuk menceritakan kisah kehidupan yang mungkin belum banyak orang tahu karena jarang biasanya saya menceritakan tentang kisah kehidupan. Sebenarnya pagi hari ini ingin menceritakan mengenai bagaimana kita mengingat mati. Karena banyak dalam kehidupan yang saya jalani, mengarahkan saya di usia muda untuk mengingat mati sampai hari ini, sampai akhirnya berdirilah Lembaga Quran itu sebagai cara untuk mempersiapkan kematian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin saya seusia anak atau seusia adik Bapak dan Ibu semuanya, tapi izinkan saya menceritakan kisah kehidupan saya. Saya lahir dan besar di Batam, Kepulauan Riau, 32 tahun yang lalu. Dibesarkan oleh keluarga awam terhadap agama. Kami sholat, iya, kami mengaji, iya, tapi kami bukan berasal dari keluarga pesantren yang betul-betul paham terhadap agama. Hanya saja kami menjalankan agama semampu dan sepemahaman kami pada saat itu. Sejak kecil, Oki bercita-cita ingin menjadi seorang selebritis, ingin menjadi seorang artis. Rasanya senang sekali muncul di televisi dengan berakting, dengan bernyanyi, dan dengan yang lain-lainnya. Oki senang dunia seni. Dan singkat cerita, ayah izinkan Oki untuk pergi ke Jakarta pada saat itu karena ayah melihat track record Oki baik, bahwa Oki mendapatkan juara 1 terus di sekolah, bahwa Oki berprestasi, bahwa Oki bisa menjadi orang yang dipercaya oleh orang tua ketika itu. Dan sejak usia 12 tahun selalu membuat target-target dalam kehidupan. Jadi selalu punya diary dan selalu menulis target-target kehidupan. Tahun segini saya mau mencapai ini, tahun segini saya mau mencapai itu. Jadi cukup bisa dibilang sebagai anak yang sangat ambisius dalam mencapai mimpi-mimpi ketika kecil itu. Di usia 16 tahun di Kota Batam, Oki mengatakan pada ayah, Oki rasa kalau Oki terus di Batam, rasanya kok mentok ya. Secara karir, Oki sudah berkarir dari usia 13 tahun, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai seorang MC pada saat itu, memimpin acara, berbagai macam acara, mulai dari acara perusahaan, acara festival band, acara bayi sehat, semua acara. Sehingga secara karir di Kota Batam kok rasanya udah mentok ya Pak. Kemudian secara pendidikan kok udah mentok ya Pak. Oke, mewakili sekolah dalam olimpiade sampai tingkat provinsi. Oke, rasa Oke harus pergi untuk melangkah lebih jauh, untuk menggapai cita-cita lebih tinggi. Ingin sekali rasanya kuliah di universitas terbaik, kuliah di Universitas Indonesia. Ingin sekali rasanya menjadi seorang artis, mengembangkan bakat seni. Tentu saja ayah awalnya tidak menyetujui karena tidak mungkin melepas anak gadisnya seorang diri ke Jakarta. Tapi Oki merasa ketika melihat buku harian Oki dengan seluruh target-target di Kota Batam sudah tercapai, Oki ingin lompatan lebih tinggi lagi, ingin menuju ke ibu kota. Akhirnya dengan bernegosiasi, ayah pun setuju. Berangkatlah Oki 16 tahun ini ke Jakarta. Ibu menemani selama 3 minggu, setelah itu Oki tinggal sendiri di Jakarta dan melanjutkan sekolah di SMA 1 Depok ketika itu. Berjalan seperti biasa, barulah ternyata ujian-ujian Allah itu datang silih berganti dalam kehidupan Oki. Baru 6 bulan berada di Jakarta, tiba-tiba mendapatkan telepon dari papa di Batam dengan mengatakan, selama Oki pergi, sebetulnya ibu
mendapatkan sebuah penyakit langka autoimun yang namanya adalah penyakit pemphigus vulgaris. Kemudian Oki berkata, penyakit apa itu? Tidak pernah terdengar sebelumnya. Kemudian ayah mengatakan sudah bolak-balik sebetulnya ibu dirawat di rumah sakit dan semakin parah keadaannya sehingga harus dibawa untuk berobat ke Jakarta. Papa tidak bisa ke Jakarta karena mengurusi adik-adik dan mengurusi pekerjaan. Tolong Oki jaga ibu untuk dirawat di Jakarta. Singkat cerita, ibu pada akhirnya pergi ke Jakarta dan Oki menjemput dan shock pada saat itu melihat keadaan ibu yang sangat berbeda 180 derajat. Kenapa? Penyakit pemphigus vulgaris ini sangat mengerikan karena dia menimpa kulit sehingga bentuknya adalah kulit itu melepuh seperti orang habis terbakar. Basah kulit itu, luka itu basah sehingga kalau dia kena baju, kulit itu kena baju, kulitnya ikut terangkat. Dan kalau seandainya terbaring di spray tanpa baju, tidak bisa bangun karena kulitnya menempel di spray. Sehingga kita harus menempelkan kembali kulitnya satu persatu. Jadi penyakit itu mengerikan, menakutkan, dan siapa saja yang melihat tidak akan berani untuk berdekat-dekatan dengan penyakit ibu. Ketika melihat itu shock dalam beberapa detik dan kemudian Oki menguasai diri dengan mengatakan tidak boleh sedih dan tidak boleh meneteskan air mata di depan ibu karena ibu terlihat sangat depresi dengan penyakitnya. Sudah sakit dan kemudian orang-orang menjauhi, mohon maaf karena orang-orang merasa takut dengan penyakit yang dapat dilihat secara langsung dengan mata. Pada saat itu Oki ngekos Bapak dan Ibu sekalian di sebuah daerah di Depok. Oki bawa ibu ke rumah sakit dan kemudian yang terjadi adalah Oki berasal dari keluarga yang sederhana, tidak punya banyak uang untuk memberikan pendidikan atau pengobatan terbaik untuk ibu. Mohon maaf suaranya agak jelas, Oki, jelas. Jelas ya, Om. Jelas, baik. Oki. Kemudian akhirnya sampai di rumah sakit, ibu harusnya masuk ke ruang isolasi, tapi kami tidak memiliki uang yang banyak, sehingga pada saat itu ibu ditempatkan di sebuah ruangan yang banyak sekali pasien. Kemudian apa yang terjadi? Hampir sekitar 3 bulan ibu berada di rumah sakit dan Oki menemani. Kemudian kami menyaksikan berbagai macam kematian di sana. Setiap pagi, siang, sore kita melihat ada orang yang berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ mulailah Oki remaja belajar tentang bagaimana cara untuk mempersiapkan kematian. Pada saat itu, Oki melihat ibu cukup menjadi orang yang sangat diam karena terlalu sakit dengan penyakitnya. Setiap pagi dan sore adalah waktu ibu untuk mengganti perban-perbannya. Dan pada saat ibu mengganti perbannya itulah kulit-kulitnya itu ikut terangkat. Dan biasanya Oki akan mengatakan pada ibu, semuanya akan baik-baik saja insya Allah. Dan itu cara Oki untuk menenangkan hati ibu ya dalam keadaan yang menyakitkan bagi ibu ketika itu. Tapi banyak pelajaran dalam menemani sakitnya ibu. Waktu Oki menangis adalah di musola biasanya, karena disitulah waktunya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada ayat yang Oki ingat pada saat itu. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah 216. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik bagimu. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik bagimu. Boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sementara manusia tidak mengetahui. Boleh jadi sesuatu yang kita tidak suka itu baik bagimu. Jadi Oki merasa bahwa kenapa ya Allah? Ada pertanyaan kenapa? Kenapa ya Allah ibu saya dikasih penyakit seperti ini? Kenapa? Kenapa harus keluarga kami? Tapi ketika mendengar kalimat itu, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu terbaik untukmu. Oki berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang ingin Allah persiapkan untuk keluarga kami. Maka pada saat itu juga di tengah kesakitan itulah kami sekeluarga berhijrah. Oki mulai memakai kerudung, ibu mulai memakai kerudung, dan kematian menjadi sangat dekat bagi keluarga kami karena sering menyaksikan berbagai macam kematian di rumah sakit itu. Pada saat itu
Teman-teman sekalian, ada juga ayat yang pada akhirnya Oki juga ingat, di tengah derasnya air mata setiap pagi dan sore tidak sanggup melihat keadaan ibu dan tidak mungkin menangis di depan ibu. Oki teringat ada sebuah ayat di awal-awal Oki berhijrah, karena Oki berhijrah di rumah sakit, pakai kerudung di rumah sakit, karena dokter mengatakan penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Dan Oki percaya, insya Allah, kalau Allah berkehendak, mungkin saja penyakit itu bisa disembuhkan. Maka Oki teringat akan ayat surah Al-Ankabut ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Jadi Oke tahu bahwa di remaja itu, bahwa ketika kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan uji dengan berbagai macam ujian. Salah satu ujiannya adalah ya tadi ibu sakit dan pada saat itu kami tidak ada biaya, lalu tiba-tiba ada orang yang menawari Oki untuk berakting di tahun 2007, 2005, 2006 ketika itu menjadi peran utama dan harus lepas jilbab. Dan Oki katakan saya tidak mungkin melepas jilbab walaupun saya memerlukan uang, tapi saya sudah menetapkan diri saya untuk berjilbab dan mereka mengatakan kamu perlu uang untuk bawa ibumu ke ruang isolasi. Kemudian Oki katakan insya Allah ada rezeki yang lain dan mereka mengatakan dengan jilbab kamu tidak pernah bisa jadi apa-apa. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi hari-hari selama 3 bulan merawat ibu terus-menerus dengan berderai-derai air mata. Kemudian selalu mengabarkan kepada ayah tenang saja, jaga baik-baik adik di Batam, ibu sama Oki baik-baik saja. Bagi seorang remaja ketika itu tempat mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai semua peristiwa itu, Allah nyatakan ibu masih tetap sakit, tapi boleh dibawa pulang. Akhirnya ibu pulang ke Batam dan Oki melanjutkan kehidupan Oki. Alhamdulillah, Oki menjadi seorang mahasiswi Universitas Indonesia ketika itu. Dan orientasi kehidupan berubah. Yang waktu remaja ingin sekali menjadi seorang artis, seorang selebriti, setelah kejadian itu membuat Oki pada akhirnya ingin sekali menjadi orang yang lebih dekat kepada agama. Oki mulai mengajar mengaji, mulai bergabung dalam lembaga dakwah kampus. Sampai kemudian datanglah audisi Ketika Cinta Bertasbih. Oki ingin ikut audisi Ketika Cinta Bertasbih. Kenapa? Sesungguhnya ingin berterima kasih kepada penulis, kepada Habibur Rahman El-Sirazi, kepada Kang Abik. Karena karyanya menemani hari-hari Oki selama di rumah sakit sebetulnya. Karyanya yang menguatkan Oki untuk menjadi seorang muslimah yang betul sebetulnya. Jadi ingin ikut audisi untuk mengatakan terima kasih kepada beliau. Dan siapa sangka, di antara 7.000 orang yang mengikuti audisi itu, dan Oki tidak pernah pilih untuk menjadi peran utama. Tiba-tiba Allah takdirkan Oki menjadi seorang peran utama dalam film Ketika Cinta Bertasbih, yang kemudian di tahun 2010 mendapatkan 5 penghargaan sekaligus dalam Indonesia Movie Awards, dan Oki sendiri mendapatkan 2 penghargaan sebagai artis pendatang baru terbaik dan artis pendatang baru wanita terfavorit. Yang menariknya dalam film Ketika Cinta Bertasbih ini, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kami berakting, kami di karantina, dan karantina itu berisi nasihat-nasihat tentang mempersiapkan diri kami di masa yang akan datang. Kalimat yang saya ingat betul dan kami disuruh untuk berjanji adalah, para pembina kami mengatakan ketika kami karantina dalam film tersebut, kalau engkau akan dikenali oleh banyak orang. Saat ini mungkin engkau bukan siapa-siapa, tapi satu hari nanti engkau dikenali oleh banyak orang. Maka engkau berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau punya tanggung jawab besar ketika engkau dikenali oleh orang. Maka cara berbicaramu menjadi contoh untuk banyak orang. Cara berpakaianmu harus menjadi contoh untuk banyak orang. Perilakumu harus menjadi contoh untuk banyak orang. Maka saya tidak sadar bahwa kala itu para pembina-pembina kami menyiapkan diri kami ini, para pemain-pemain hasil audisi ini untuk menjadi orang-orang yang berdakwah, mengajak orang lain pada kebaikan. Bukan hanya sekedar menjadi seorang artis atau seorang selebriti saja. Pada saat mengucapkan janji itu saya bergetar suara saya dan saya menangis dan saya tidak tahu kehidupan apa yang akan kami jalankan ke depannya nanti ketika orang-orang mengenali kami. Film itu tayang kemudian booming luar biasa dan kemudian kalimat itu terus terpatri dalam otak saya sampai hari ini bahwa ada tanggung jawab besar ketika Allah takdirkan orang-orang mengenali kami. Saya melanjutkan pendidikan saya S1, pendidikan saya S2, sampai pendidikan saya S3. Dan kemudian saya menulis berbagai macam buku. Salah satu buku yang saya tulis adalah berjudul Dekapan Kematian, mengenai renungan saya di usia belasan tahun itu mengenai kematian. Dan itu menjadi satu hal yang cukup berat bagi saya, tapi saya harus memaksakan diri untuk menulis buku itu, karena motivasi terbesar dalam kehidupan ini adalah sesungguhnya adalah kematian. Maka saya menulis buku itu, saya mulai bedah buku di mana-mana,
Dan saya menulis buku berikutnya. Kenapa saya harus menulis buku? Karena itu bagian dari cara saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan. Dulu saya bukan siapa-siapa. Allah takdirkan saya menjadi seorang bintang film. Dulu saya nggak punya uang dan keluarga saya nggak punya uang. Allah takdirkan saya dan keluarga sedikit-sedikit punya uang sehingga bisa mengobati ibu dengan pengobatan terbaik. Maka saya menulis kisah-kisah itu dalam buku-buku adalah bagian dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu syiarkan, hendaklah kamu berikan kepada orang lain sebagai cara bersyukurmu supaya orang-orang tahu dan orang-orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, menulis buku dan akhirnya Allah takdirkan menjadi seorang penceramah. Tentu saja itu membuat saya harus ekstra waktu untuk terus-menerus belajar setiap harinya. Saya rasa ada tanggung jawab besar sementara saya adalah fakir ilmu, saya orang yang bodoh. Maka saya terus belajar sehari 5 jam, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, belajar agama, mencari guru kemana-mana untuk mengejar ketertinggalan dalam agama. Kenapa? Karena Allah takdirkan untuk ketika saya berbicara orang mau dengar, maka kewajiban bagi saya untuk terus menuntut ilmu. Kemudian seiring berjalannya waktu, selesai S3, umur 27 tahun, saya mulai berpikir bahwa saya merasa terlalu banyak kisah-kisah dalam kehidupan saya yang dekat dengan kematian. Seringkali dalam perjalanan dakwah, safari dakwah dari Sabang sampai Merauke, naik pesawat dekat dengan langit, dan seringkali pesawat itu berguncang. Dan seringkali saya mengatakan, mungkinkah ini akhir hidup saya ya Allah ketika pesawat itu berguncang? Atau ketika safari dakwah melewati hutan belantara di tengah malam yang gelap gulita berjam-jam menuju ke tempat-tempat pelosok, terkadang terbesit di hati saya, mungkinkah ini akhir hidup saya ya Rob? Sehingga saya selalu berpikir bahwa kalau memang ini akhir hidup saya, apa yang sudah saya siapkan selama ini? Saya merasa bahwa saya nggak punya apa-apa untuk saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di usia 27 tahun, saya memutuskan untuk mendirikan sebuah rumah Al-Quran. Sebuah rumah Al-Quran namanya adalah Maskanul Huffaz, tempat tinggal yang tenang untuk para penghafal Quran. Kenapa saya mendirikan itu? Karena saya ingin minta tolong kepada para penghafal Quran untuk tolong saya nanti ketika saya mati. Tolong saya nanti ketika saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tidak mungkin dengan amal saya sendiri yang mungkin tidak ikhlas, yang mungkin tidak khusyuk, yang mungkin tidak bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya minta tolong kepada mereka-mereka semua sebenarnya. Walaupun mereka mengatakan terima kasih telah memberikan beasiswa kepada kami, sesungguhnya dalam hati saya yang berterima kasih kepada kalian. Karena sesungguhnya saya sedang meminta tolong kepada teman-teman semua supaya apa-apa yang saya lakukan di lembaga ini memberatkan amal saya di hari akhir nanti. Maka berdirilah tahun 2016 di usia saya yang ke-27 tahun, sebuah lembaga Quran memberikan beasiswa untuk seluruh anak-anak Indonesia yang ingin menghafalkan Al-Quran, yatim piatu mu'alaf du'afa. Mereka belajar Al-Quran selama 1 tahun dan mereka harus mengabdi kembali mengajarkan Al-Quran di seluruh pelosok-pelosok Indonesia yang membutuhkan guru-guru Al-Quran. Maka begitu banyak cerita berada di tengah-tengah mereka, di antara mereka saya begitu bahagia ketika kehidupan saya dikelilingi oleh orang-orang yang melantunkan ayat suci Al-Quran. Saya begitu bahagia ketika keluarga mereka datang dari kampung menyaksikan anak-anak itu selesai hafalan 30 juz Al-Quran dengan bercucuran air mata. Saya bahagia dan saya merasa bahwa saya nggak boleh jauh dari lingkungan orang-orang ini. Saya boleh berteman dengan siapapun, boleh berteman dengan siapa saja, tapi lingkaran terdekat saya haruslah para penghafal Al-Quran. Maka alhamdulillah 5 tahun berdiri tentu dengan pertolongan orang-orang hebat dan banyak sekali saya saksikan keajaiban-keajaiban Al-Quran yang sangat luar biasa, berkah Al-Quran, Masya Allah, dalam kehidupan saya maupun kehidupan orang-orang sekitar saya yang dekat dengan Al-Quran. Sampai hari ini ada sekitar 600 orang yang belajar, ada banyak orang-orang baik membantu para penghafal Quran ini, termasuk Prof. Suharyadi dengan undirannya yang memberikan beasiswa kepada mereka. Waktu itu saya berpikir, sudahlah selesai tugas saya dan teman-teman. Selesai membuat mereka 30 juz, selesai. Tapi ternyata hati ini tidak bisa berkata begitu. Anak-anak Indonesia ini hebat-hebat. Mereka pintar-pintar. Mereka solehah luar biasa. Hanya saja mereka tidak punya kesempatan karena tidak memiliki dana, tidak memiliki uang. Oleh karena itu, Maskanul Huffaz, lembaga yang saya dan teman-teman dirikan ini, memberikan beasiswa full untuk mereka. Sembari berdatangan orang-orang baik membantu mereka untuk mewujudkan cita-cita mereka untuk menjadi orang-orang yang hebat. Kelak
anak-anak ini jadi orang yang hebat, mereka pulang ke kampung halaman, mereka buka lagi lembaga-lembaga Quran. Masya Allah, kita lihat bagaimana generasi-generasi kita baik, generasi-generasi kita lurus. Mereka boleh jadi apapun, tapi mereka dekat dengan Al-Quran. Al-Quran membuat mereka pada akhirnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran membuat mereka akhirnya terjaga, dan dalam setiap bidang pekerjaan, visi misi dari kami adalah diisi oleh orang-orang yang cinta Quran. Insya Allah dengan begitu bangsa ini menjadi bangsa yang baik, terhindar dari orang-orang yang zalim, terhindar dari orang-orang yang curang, terhindar dari orang-orang yang jahat. Bangsa ini bangsa yang baik karena bangsa yang takut dengan Rabb-nya, bangsa yang dekat dengan Quran. Itu cita-cita besar sebetulnya yang ada dalam lembaga OKI. Di akhir cerita OKI ini, Bapak dan Ibu sekalian, OKI ingin menceritakan bahwa Rasulullah SAW ingatkan teman-teman sekalian bahwa perbanyaklah mengingat pembuntus kelezatan, yaitu kematian. Kematian membuat kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang tidak sombong. Kematian membuat kita menjadi orang yang tidak mau bergaduh dengan siapapun, tidak mau menyebarkan kebencian dengan siapapun. Kematian membuat kita takut untuk berbuat curang, takut untuk berbuat zalim. Kematian membuat kita terpacu untuk terus berkejaran melakukan amal-amal kebaikan insya Allah. Dan kita lihat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4 ini juga ayat yang menjadi pengingat OKI terus. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Atau dalam surah Ar-Rahman ayat ke-26 sampai ke-27 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Dan terakhir, selalu OKI ucapkan, sebagai pengingat bagi diri OKI sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang Ansor yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapakah orang yang paling baik itu? Maka Rasul mengatakan yang paling baik itu adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Lalu kemudian orang itu bertanya lagi kepada Rasul, siapakah yang paling cerdas sesungguhnya ya Rasul? Orang yang paling cerdas adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Maka Bapak dan Ibu, sesungguhnya tidak ada yang tahu tentang kematian. OKI yang mungkin umurnya lebih muda dari Bapak dan Ibu, mungkin kembali kepada Allah lebih dulu, atau mungkin Bapak dan Ibu yang lebih dulu. Tapi yang jelas, kematian itu senantiasa semakin berjalannya usia kita, semakin dekat pertemuan kita dengan Allah. Dan semoga kematian bukan sebagai suatu hal yang kita takutkan, tetapi sebagai sebuah kebahagiaan karena bertemu dengan Sang Kekasih. Dan pada akhirnya nanti kita semua berharap agar dikembalikan kepada Allah dengan kalimat, ini kalimat yang OKI senantiasa ingat ketika setiap kali merasa hendak mati dalam berbagai macam kejadian demi kejadian. Dalam surah Al-Fajr sebenarnya itu surat yang sangat indah, ayat yang sangat indah, yang kita berharap mati dalam keadaan seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman sekalian? Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golonganku, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku. Itulah yang kita mau, Bapak dan Ibu sekalian. Kita semua mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang sukses adalah orang yang matinya dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita berharap kita masuk syurga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita berharap kita masuk syurga bersama dengan para nabi, orang-orang yang salih. Dan yang paling nikmat bagi seorang muslim mukmin adalah ketika Allah buka tabir dan Allah perlihatkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cerita singkat OKI ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk siapapun dalam keadaan apapun adalah tugas kita untuk senantiasa ingat mati, dan mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan bekal kematian kita sebaik mungkin. Terima kasih, mungkin itu dari OKI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.